Oke, tes 1 2. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di perkuliahan saya di dampak dari pariwisata pertemuan keempat. Sebelumnya di hari yang sama, qadarullah wa masyafa'ala, kita bertemu dengan tanggal merah ya. Harusnya pertemuan keempat. Jadi mungkin kita pertemuan kelima pun akan menggunakan platform yang sama, melalui kanal atau channel YouTube saya. Baik, kita mulai saja untuk tidak berlama-lama. Sebelumnya yang keempat ya, kita setahu saya belum sampai ringkas. Nanti bisa dikoreksi atau bisa kita diskusi di kolom komentar atau di Google Classroom atau di Telegram Group. Baik, untuk yang pertemuan keempat yang akan kita teruskan atau kita lanjutkan mengenai konsekuensi sosial budaya. Ini dari riset ya, dari Feld 1975 di halaman 109, riset on the social and cultural impact of tourism fall into 3 different category. Nah, ini coba meringkas atau membreakdown dampak yang berkaitan dengan sosial dan budaya dalam industri pariwisata atau pada sektor pariwisata, dibagi atau dikategorikan menjadi 3 elemen atau unsur. Yang pertama yang menjadi concernnya yaitu wisatawannya. Such a research has stressed the ramification of demand for tourist services and the motivation, attitudes, and expectation of tourists and their corresponding purchasing decision. Nah, di sini bagaimana permintaan ya akan sebuah layanan ya ini, atau juga kaitannya dengan si wisatawannya ya atau pariwisatanya ini, kaitannya mengenai ekspektasi dari wisatawan ya, ada motivasinya, ada apa ya, dan mengenai pengambilan keputusan untuk melakukan tindakan atau memilih suatu destinasi ya berdasarkan tadi ya, motivasi terus yang sudah ada gambaran di benak dia seperti apa. The host ya, ini mungkin kaitannya dengan ya masyarakat yang berada di destinasi atau komunitas yang telah ada sebelum destinasi tersebut dibuka atau daya tarik itu berkembang ya. This research has emphasis aspect of the offering of tourist services. It is concerned with the inhabitant of the destination area, the labor engaged. Nah, ini bagaimana pemberdayaan masyarakat lokal juga ya untuk menjadi bagian dari industri pariwisata itu sendiri. Tidak mengambil dari luar tapi dari memprioritaskan penduduk lokal. Providing services and the local organization of the tourist industry. Yang terakhir, tourist host in it interrelationship. This research has been concerned with the nature of the contact between host and guest. Nah, ini juga dikategorikan seperti apa ya? Ya, ada hubungan mungkin timbal balik ya antara wisatawan dan masyarakat lokal. With the consequence of this contact and with the attribute of the interacting parties. Oke. Selanjutnya, tourist host interrelationship. According to the CAT 1979, part 50, tourist host encounter occur in 3 main contexts. Jadi ada 3, where the tourist is purchasing some good or service from the host, where the tourist and host find themselves side by side. For example, one a sandy beach or the nightclub performance, and where two parties come to face with the object of exchanging information and idea.
Nah, ini mulai terlihat ada sebuah kerjasama ya, mungkin menguntungkan satu sama lain. When it's claimed that tourism is an important mechanism for increasing international understanding, it is normally the third type of contact that is in mind. Yang berikutnya ya, yang antara turis atau wisatawan terhadap masyarakat lokalnya, hostnya, when merasakan bahwa para wisata itu memberikan apa ya, ya apa namanya, dampaknya multiplier efeknya terasa sebagai suatu yang penting untuk pertumbuhan suatu negara ya, karena kaitannya dengan devisa. Selanjutnya, the relationship is characterized by four major features. Ini dari UNESCO. It is transitory nature, temporal and spatial constraint, lack of spontaneity, and equal and unbalanced experience. Nah, ini ada beberapa juga karakteristik yang coba dilihat secara umumnya ya mengenai hubungan tadi ya antara wisatawan dan host community atau masyarakat lokal. Di sini coba di breakdown, dijelaskan lagi lebih terperinci. It's transitory nature. First, the relationship is transitory. A tourist stay in one destination is usually short. Nah, wisatawan ya saat berwisata tuh ya tidak ada yang length of stay-nya lama ya. Biasanya cuma short ya, ranging from the day or two if a vacation include more than one destination. To 3 or 4 week. Wah, ini ada yang 3 sampai 4 minggu ya, hampir sebulan, which is normal length of paid vacation. Tergantung wisatawannya juga ya. Kalau mungkin ya semacam researcher juga masuk wisatawan ya, mungkin dengan case yang berbeda ya, mungkin dia bisa lebih lama, sebulan atau 2 bulan. Temporal and spatial constraint. Yeah. Secondly, the tourist-host relationship is characterized by temporal and spatial constraint, which influence the duration and intensity of contact. The tourists often attempt to see and do as much as possible in the relatively short time available. Lack of spontaneity. Nah, third, tourist-host relation lack ini hal yang spontan ya, sangat jarang. Maksudnya apa? Tourism bring certain informal and traditional human relation into the area of economic activity, turning act of spontaneous hospitality into commercial transaction. Ya, ini spontan itu mungkin secara natural aja ya, secara natural kaitannya dengan ekonomi ya. Mereka tiba-tiba bisa secara secara spontan ya memberikan layanan yang baik ya, karena merasa ini adalah kaitannya dengan ekonomi, memberikan dampak ekonomi, makanya mereka mencoba beradaptasi dengan kegiatan pariwisata. Package tour, plan, attraction, exhibition, and all of their organized features are advertised and promoted with well in advance of their cultural occurrence. Unequal, ya, tidak seimbang ya, unbalanced experience. Fourthly, there is a tendency for tourist-host relationship to be unequal and balanced in character. Material inequality often exists and it's seen in tourist spending and attitudes. Hosts often feel inferior. Nah, ini merasa masyarakat lokal itu karena dia merasa yang paling awal di tempat tersebut ya, merasa lebih bisa dikatakan jumawa ya. To compensate for this, exploit the tourist apparent wealth. Nah, ini juga sangat disayangkan. Banyak beberapa destinasi itu, misalkan kita ke sana ya, bukan orang lokal, harganya diketok gitu ya. Padahal kan harusnya tidak seperti itu. Ya mungkin boleh lah kalau wisatawan Wisman dan Wisnus atau wisatawan domestik atau wisatawan mancanegara
harganya disamakan karena mereka dari negara yang sama gitu. Tapi terkadang langsung dipukul rata juga ya, Wisman Wisnus itu sama ya. There are also an inequalities in level of certification and sense of novelty derived from the relationship. Nah, ini menarik kalau bisa diteliti ya. The extent of the difference in socio-cultural characteristic between host and guest, ini Inkscape ya. Ini biasa kami atau yang biasa membaca tentang tourism planning ada di bukunya Bapak Inkscape ini 1991 ya. Suggest that this different include ya basic value and logic system, religious beliefs, tradition, custom, lifestyle, behavioral pattern, dress code, sense of time, budgeting, attitude towards stranger. Nah, ini ada beberapa karakteristik ya. Ada 9 ya. 9 di antara wisatawan dan masyarakat lokal ya. Ya pasti ada perbedaan keagamaan, tradisi yang berbeda, apa ya, lifestyle yang berbeda, kehidupan sehari-hari yang berbeda ya. Semuanya itu beralkulturasi ya, dan harus difilter juga ya, jangan sampai malah terbawa oleh budaya si wisatawan ya, yang terkadang juga tidak begitu baik juga gitu. Selanjutnya index of tourist irritation. Nah, ini mungkin ada teorinya, detection iridex ya kalau nggak salah ya. Ada euphoria, apathy, irritation, antagonism, the final level. Ini yang kelima ya. Jadi ada semacam kurvanya harusnya. Nah, ini apa nih? Yang tadi ya kalau nggak salah ini. Baik. Ini ada level-levelnya. Yang pertama euphoria nih. Si apa namanya? People are enthusiastic ya and thrilled by tourist development. Nah, ini sangat semangat nih masyarakat lokalnya terhadap pembangunan pariwisata karena merasa ada dampak ekonomi yang positif. They welcome the stranger and this is a mutual feeling of satisfaction. There are opportunities for local and money flow in along with the tourist ya. Yang kedua udah mulai apati. As the industry expand, people begin to take tourists for granted. They rapidly become a target for profit taking. Nah, di sini sudah melihat apa ya? Wisatawan atau wisnu-wismanya sudah dijadikan sebagai apa ya? Mesin ya, mesin untuk menghasilkan uang ya. For profit taking and contact on the personal plane begin to become more formal. The level of irritation this will begin when the industry is nearing the saturation point or is allowed to pass a level at which the local cannot handle the number without expansion of it. Nah, ini di sini sudah mulai terlihat sudah mulai mass tourism ya dan membutuhkan banyak fasilitas dan akhirnya sebenarnya masyarakat lokal tidak mampu, tidak ada daya dan upaya, terutama bagian modal ya, untuk meningkatkan infrastrukturnya. Nah, di sini ada lagi iritasi ya, antagonism. The result have become more overt. People now see the tourist as the harbinger of all that is bad. Tax have gone up. Nah, di sini sudah mulai terlihat ya, pajak harga udah mulai naik nih ya dengan kawasan masyarakat tadi yang tadinya hal yang biasa mungkin jadi luar biasa dengan turisme itu merubah ya tatanannya yang tadinya mungkin harga sekian jadi bertambah. They have no respect for property. They have corrupt our yacht ya. They are banned or destroying all that is fine in our town. Mutual politeness has now given way to antagonism and the tourist is ripped off. Nah, ini sudah mulai ada kecemburuan ya, sudah mulai ada gesekan-gesekan di level keempat ini. Yang level kelima ya, all this while people have forgotten that what they cherish in the first place was what drew the tourists. But in the wild scramble to develop, they overlook this and allow the environment to change. What they now must learn to live with the fact that
their ecosystem will never be the same again. They may still be able to draw tourists, but of a very different type from those they so happily welcome in early years. If the destination is large enough to cope with mass tourism, it continue to thrive. Oke, di sini sudah di hasil akhirnya ya sudah merasa mana nih? Di sini ya dari yang tadinya happy ya di sini yang terakhir sudah mulai ya, kayaknya harus lebih ditata bagaimana kawasan destinasi ini selain punya dampak juga ada baik ada dampak yang negatif juga. Nah, bagaimana bisa meminimalisir hal tersebut ya sudah mulai ada manajemen atau memfilter beberapa yang sebaiknya masuk dan sebaiknya tidak masuk begitu. Ini ada semacam frameworknya. Mungkin kita nggak bakal lama ya ini karena menggunakan YouTube. Sudah berapa menit kita? Host attitudinal behavioral response to tourist activity ya. Favorable ya ini semacam negatif ke bawah ya. Kalau sudah ada aggressive opposition to tourist activity dan silent acceptance but opposition to tourist activity. Nah, ini semacam bukan grafik ya, semacam kerangkanya ya. Kalau dia behavior atau perilakunya baik, dia akan berujung positif ya. Ini kaitannya dengan sosial dan budaya. Baik, ini adalah referensinya dari Tourist Change Impact and Opportunities. Jika ada pertanyaan, kita bisa diskusi di Google Classroom dan Telegram Group. Baik, untuk sekarang saya akhiri dengan ucapan alhamdulillah. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.